Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PGMI kelas 3A. Di sini kami akan membahas mengenai materi, energi, dan gelombang. Lanjut saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Karena memiliki volume, maka materi menempati suatu ruangan tertentu. Secara umum, materi dapat diperiksa sifat fisiknya melalui alat indera. Misalnya, arang yang berwarna hitam dibandingkan dengan kapur yang berwarna putih diperoleh melalui kesan penglihatan. Kemudian, kerasnya gelas dibandingkan dengan lembutnya busa diperoleh melalui kesan perabaan, dan lain sebagainya. Terdapat dua macam sifat materi berdasarkan hubungannya dengan jumlah materi, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung kepada jumlah materi, contohnya titik didih, titik beku, indeks bias, suhu, kerapatan, rumus senyawa, dan wujud zat. Kemudian sifat ekstensif yaitu sifat yang bergantung pada jumlah materi, contohnya massa, energi, mol, volume, dan massa jenis. Selanjutnya, klasifikasi materi. Materi diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Materi diklasifikasikan berdasarkan kekuatan menghantarkan panas atau menghantarkan listrik. Materi diklasifikasikan menjadi isolator dan konduktor. Kemudian berdasarkan tingkat wujudnya dikenal adanya benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan zat yang dapat menjaga bentuknya dan gaya antar molekulnya cukup kuat untuk menjaga ketegaran zat tersebut. Kemudian benda cair merupakan zat yang tidak menyebar ke seluruh ruang tetapi mudah berubah bentuknya. Kemudian benda gas merupakan zat yang tidak memiliki bentuk yang tetap namun mudah menempati ruang. Materi berdasarkan komposisinya diklasifikasikan menjadi campuran dan zat murni. Campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen, dan zat murni terbagi menjadi senyawa dan unsur. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya hidrogen, oksigen, besi, belerang, tembaga, emas, dan lain-lain. Dan senyawa adalah materi yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Contohnya air atau H2O, asam cuka atau CH3COOH, etanol, karbon dioksida, dan lain-lain. Kemudian campuran. Campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Campuran itu terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tunggal dengan perbandingan seimbang yang tidak dapat dibandingkan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya, karena semua partikelnya menyebar secara merata sehingga membentuk suatu fasa. Contohnya larutan seperti larutan gula, larutan garam, dan sirup. Kemudian campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat tunggal dengan perbandingan seimbang, di mana partikel-partikelnya tidak merata dan membentuk lebih dari satu fasa. Contohnya yaitu campuran air dan minyak tanah. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai perubahan materi akan dijelaskan oleh Fitri Anggraeni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan kimia dan kedua ada perubahan fisika. Perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat baru karena terjadi perubahan struktur zat tersebut. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contohnya, perubahan pada pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu.
Perubahan kimia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fermentasi, yaitu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Misalnya pada pembuatan tape, pembuatan tempe, dan oncom. Yang kedua ada dekomposisi, yaitu salah satu perubahan secara kimia yang membuat objek, biasanya makhluk hidup yang mati, dapat mengalami kerusakan, susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer, termasuk semut, belatung, bakteri, dan jamur. Misalnya pada pembusukan sampah, nasi menjadi basi, susu menjadi asam, dan sebagainya. Yang ketiga ada sintesis, pembentukan senyawa, yaitu uji nyata kemampuan dalam menggunakan dan mengendalikan reaksi kimia. Misalnya, pembentukan senyawa gula pada fotosintesis tanaman. Yang keempat, ada analisis penguraian senyawa, yaitu penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana yang menjadi unsur pembentuknya. Misalnya, penguraian senyawa gula menjadi gas karbon dioksida dan uap air pada respirasi tanaman. Yang kelima, ada oksidasi, yaitu merupakan proses bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Misalnya, proses pembentukan karat pada logam besi. Yang kedua ada perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya, pemisahan unsur-unsur campuran larutan secara fisika. Pemisahan ini sangat tergantung kepada jenis, wujud, dan sifat-sifat komponen yang akan dipisahkan. Perubahan fisika juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada dekantasi, yaitu pemisahan zat padat dan zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan zat cairnya. Contohnya pemisahan minyak dan air. Yang kedua ada penyaringan, yaitu pemisahan zat padat dan zat cair dengan menggunakan media kertas. Contohnya penyaringan kopi untuk menjaga kopi yang terpisah dari dasarnya. Yang ketiga ada destilasi, yaitu pemisahan 2 atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar. Contohnya pemurnian minyak mentah. Yang keempat ada rekristalisasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik beku komponen campuran. Biasanya komponen yang akan dipisahkan berwujud padat dan lainnya cair pada suhu kamar. Dan yang kelima ada ekstraksi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan komponen campuran dalam pelarut yang berbeda. Syaratnya kedua pelarut yang dipakai tidak bercampur, contohnya pada pembuatan teh. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi apabila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha atau kerja. Setiap materi pasti mengalami perubahan. Dengan demikian, setiap materi mengandung dan terkait dengan energi. Bila materi berubah, akan disertai perubahan energi. Maka energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya, maka akan keluar sejumlah energi dan peristiwa itu disebut eksotermik. Sebaliknya, jika energi materi sebelum perubahan lebih kecil dari sesudahnya, maka akan diserap sejumlah energi dan peristiwa itu disebut endotermik. Energi berasal dari suatu sumber energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang terjadi di alam hanya perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan yang menyertai materi sebenarnya menjelaskan esensi energi sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Melakukan usaha atau melakukan perubahan. Antara lain perubahan posisi, perubahan bentuk, perubahan ukuran, perubahan suhu, perubahan gerak, perubahan wujud, dan perubahan struktur kimia lainnya. Lalu ada bentuk energi dan perubahannya. Pada dasarnya ada dua macam,
bentuk energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Keduanya merupakan energi mekanik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak, dan besarnya energi kinetik sesuatu benda tergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Lalu ada energi potensial gravitasi, adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Besar energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Femi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang. Apa sih itu gelombang? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran yang berulang. Maksud merambat di sini yaitu merambat melalui media. Jadi membutuhkan media tertentu atau tanpa media juga bisa. Nah, gelombang ini juga berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya berpindah di sini itu bukan berpindah medianya ya, melainkan berpindahnya energi dari media satu ke media yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya gelombang adalah suatu proses perpindahan energi melalui suatu getaran yang melalui media ataupun tanpa media. Begitu. Di dalam gelombang ini terdapat istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama ada panjang gelombang, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada periode, yang keempat ada cepat lambat, dan yang terakhir ada amplitudo. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gelombang. Yang pertama ada gelombang transversal, yang kedua ada gelombang longitudinal. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang punya arah getaran yang tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi kalau dalam gelombang transversal ini si gelombangnya itu konsekuensi aja, tetap gitu, tetap si gelombangnya kayak gitu, tetap gitu. Nah, untuk contoh dari gelombang transversal ini yaitu gelombang tali. Jika dulu waktu kecil kita suka main tali ya, suka kan gitu-gitu. Nah, kalau nggak gitu-gitu digoyang-goyangin gini. Nah, kan itu suka ada gelombang-gelombangnya. Nah, itu tuh contoh dari gelombang transversal. Yang kedua yaitu ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini yaitu gelombang yang getarannya punya arah yang sama dengan arah rambatannya. Gelombang ini gerakan dari medium gelombang searah dengan propagasi gelombang. Biasanya kalau gelombang longitudinal ini yang satu dekat gitu ya. Maksud dekat tuh berhimpitan, langsung berjarak gitu jauh. Nah, contoh dari gelombang longitudinal ini yaitu bunyi. Gelombang bunyi yang menjadi medium perantara adalah udara. Begitu. Media longitudinal ini bergantian merapat dan meregang. Nah, jadi merapat dulu, ntar meregang gitu. Karena adanya pergeseran getaran atau berpindahnya tempat gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya next akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dede Hidayatullah. Iya, baik, terima kasih kepada Saudari Anisha. Selanjutnya, berdasarkan medium perambatannya ini dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik, terus ada yang gelombang elektromagnetik.
Nah, gelombang mekanik ini merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambatnya. Artinya, jika tidak ada medium gelombang, tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa Kuiverian. Kuiverian lihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Terus gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Nah, terus ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, kalau gelombang mekanik ini, kalau gelombang mekanik itu membutuhkan medium, kalau gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk merambatnya. Itu ya perbedaannya kawan-kawan. Terus artinya gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contohnya gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Terus ada gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada berdasarkan amplitudonya. Nah, berdasarkan amplitudonya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan, dan yang terakhir ada gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya ada gelombang berjalan dan gelombang air. Terus di sini ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudonya dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatannya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan yang tidak bergetar dengan amplitudo minimum ya disebut simpul. Ingat ya kawan-kawan. Udah ya, selesai. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.